Maka Nabi SAW sebutkan hadisnya yang masyhur dalam riwayat sahih tadi saya bilang diriwayatkan Imam Ahmad. Amma anta ya Ja'faru fa ashbaha khalquka khalqi wa ashbaha khuluqi khuluquka wa anta minni wa syajarati. Ini saksi bahasan kita. Nanti saya terjemahkan. Wa amma anta ya Aliyu fa khanati wa abu waladayya wa ana minka wa anta minni. Wa amma anta ya Zaidu fa maulaya wa minni wa ilayya wa ahabbul qaumi ilayya. Kalau engkau wahai Ja'far, bentuk fisikmu menyerupai bentuk fisikku. Jadi warna kulit, paras wajah, rambut, semua sama. Orang kalau lihat Ja'far, orang mengira dia adalah Nabi SAW. Kalau orang belum mengenal, cuma dengar simbol. Seringkali kalau ada orang baru masuk Islam di Madinah, dia lihat Ja'far lewat, dia mengatakan, Ya Rasulullah. Maka kata Ja'far, aku adalah Ja'far. Dan Rasulullah SAW di masjidnya. Ya, karena mirip sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan itu, wahai Ja'far, bentuk fisikmu semua sama. Dari rambut sampai kaki. Ya, sama Nabi SAW. Menyerupai bentuk fisikku. Tidak cukup itu. Plusnya yang luar biasa buat fadilah beliau adalah akhlakku menyerupai akhlakmu. Engkau dariku dan engkau adalah jalur keturunanku atau keluargaku. Jadi pengikraran Nabi SAW bahwasanya beliau adalah keluarga Nabi SAW. Ini kedudukan sendiri. Ini punya nilai plus tersendiri. Tentu kalau teman-teman masih ingat pernah kita bahas di bab lain tentunya, bukan serial sahabat, tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Nanti akan keluar Mahdi di akhir zaman. Kata Nabi SAW akan keluar seseorang dari Madinah namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Fisiknya seperti fisikku tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Itu Mahdi yang akan bersama Nabi Isa AS nanti memerangi Dajjal. Dari keturunan Nabi SAW juga. Namanya sama dengan Nabi tapi Nabi bilang akhlaknya bukan seperti akhlakku. Untuk mencapai akhlak Nabi SAW tidak mudah. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, kau betul-betul memiliki karakter akhlak yang sempurna. Kalau di sini Nabi SAW berikan pernyataan tentang Ja'far dan akhlakku seperti akhlakmu. Ya. Di mana bergabung pada beliau keutamaan yang luar biasa. Paling menyerupai Nabi SAW secara akhlak, secara fisik, dan juga dia dipastikan bagian daripada kehidupan Nabi SAW. Abu Hurairah meriwayatkan di dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi nomor 3764 dan hadis ini adalah hadis sahih gharib. Ya. Artinya dia berdiri sendiri tapi dia sahih di pandangan Imam Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada yang memakai sepatu, memakai sandal, mengendarai hewan tunggangan dan duduk di atas pelanah setelah Rasulullah SAW yang lebih utama dan lebih menyerupai beliau daripada Ja'far bin Abi Thalib. Maksud dalamnya adalah fisiknya, akhlaknya, kedermawanan dan juga kemurahan hati. Ya, ini tentu kedudukan-kedudukan yang luar biasa. Tentu dari suku Abdul Manaf terdapat 5 orang yang sangat mirip dengan Nabi SAW. Ada orang yang kalau dilihat sepintas orang katakan ini mirip Nabi SAW. Tapi orang yang paling mirip seperti orang yang kembar adalah Ja'far radhiyallahu anhu. 5 orang ini salah satunya Ja'far tentu yang paling menonjol. Yang kedua adalah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Sepupu Nabi SAW sekaligus saudara susuan beliau. Ya. Kemudian yang kedua Qutham bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi sendiri, anaknya Abbas. Kemudian yang ketiga As-Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim. Ini kakeknya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ini dari turunan Nabi SAW juga. Kemudian Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW, sangat mirip dengan Nabi SAW. Ini yang kelima tentunya. Yang pertama tadi Ja'far. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian kalau memang di dalam satu keluarga atau mungkin dalam poster manusia, paras manusia, bukan mustahil kita temukan ada orang yang mirip. Ini sering kita temukan dalam kehidupan kita di Indonesia pun kadang-kadang seperti itu ya.
Maka ada orang yang memang mirip satu sama yang lain. Dan itu adalah sunnatullah. Itu tidak ada sesuatu yang kurang dari situ. Tapi menyerupai Nabi SAW sebuah keutamaan tersendiri. Karena sebagian ulama mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga gagahan dunia, maka Nabi SAW telah diberikan lebih dari setengah kegagahan dunia. Berarti memang itu kelebihan fisik yang luar biasa. Putih kulitnya, tinggi postur tubuhnya, alisnya yang tebal, rambutnya yang lebat, segala macam ini adalah keutamaan tersendiri tentunya.